Ketika memiliki legalitas, pertumbuhan bisnis teman-teman bisa lebih cepat ketimbang bisnis yang tidak berlegalitas. Contohnya, bisnis harus legal. Terus kalau udah legal, apa keuntungannya? Ini yang sering dipertanyakan, apa sih keuntungan ketika bisnisnya sudah legal, sudah punya legalitas? Apa keuntungan yang bisa didapatkan di dalam bisnisnya para teman-teman semua pelaku usaha? Yang pertama adalah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Maksudnya gimana sih? Bisnis yang teman-teman sudah dirikan, yang sudah mulai dari kecil, ketika besar nanti inginnya terus aman, bisa bertumbuh, bisa besar. Kalau nggak dipersiapkan legalitasnya, kalau nggak dilihat, diperhatikan lagi legalitas apa yang seharusnya ada di bisnis teman-teman, ini membuat bisnis teman-teman itu jadi nggak jelas nanti ke depannya ini apakah berpotensi mendapatkan permasalahan atau tidak. Ketika bisnis sudah ada legalitas, dapat dipastikan secara ketentuan, secara peraturan bisnisnya teman-teman sudah terlindungi. Contoh misalnya berhubungan dengan merek. Ketika brandnya sudah didaftar, pastinya dapat perlindungan dari negara. Oh, brand si A sudah dilindungi oleh negara. Ketika bisnisnya memiliki perjanjian, ketika ada hutang, ada permasalahan, teman-teman paling tidak ada aturan mainnya. Tahu nih, mesti gimana sih menindaklanjuti permasalahan tersebut. Yang kedua adalah mempermudah pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Ketika memiliki legalitas, pertumbuhan bisnis teman-teman bisa lebih cepat ya ketimbang bisnis yang tidak berlegalitas. Contohnya, ada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pengadaan barang atau jasa, ketika ikut dalam satu proyek atau tender diminta legalitasnya. Bayangkan ketika teman-teman sudah memiliki produknya, sudah ada barang dan jasanya, sudah ada proyeknya juga. Ketika ingin diajukan, ketika ingin tender, lalu tidak bisa. Karena apa? Tidak memiliki mungkin izin usaha, tidak memiliki PT, ini menjadi hambatan. Nah, lain sebaliknya jika teman-teman sudah memiliki legalitas tadi, sudah berbentuk badan usaha PT, sudah memiliki legalitas, ini akan semakin memperbesar dan mempercepat pertumbuhan bisnisnya teman-teman. Yang ketiga adalah meningkatkan value bisnis. Dengan memiliki legalitas, pastinya bisnis teman-teman jadi semakin bernilai, ya. Ketika katakan misalnya ingin bekerja sama dengan berbagai pihak, itu akan dilihat nih seberapa profesional teman-teman mengelola bisnisnya. Ketika memiliki legalitas dan belum memiliki legalitas, ini menjadi tolak ukur juga dari berbagai pihak, mungkin para supplier, vendor, atau mungkin teman-teman yang ingin menjadi supplier. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ingin melakukan kerjasama baik B2B dan lain-lainnya, memperhatikan ini gimana perusahaannya, sudah punya legalitasnya belum? Sudah punya nanti kalau kita bisnis ada perjanjian enggak, ini menjadi tolak ukur. Jadi ketika memiliki legalitas, ini bisa meningkatkan value bisnis dari bisnisnya teman-teman. Yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan pihak-pihak lain yang ada atau berkaitan dengan bisnis teman-teman. Apa sih? Katakan saja dengan hanya memiliki legalitas berupa izin edar, BPOM, atau mungkin sertifikat halal, trust dari konsumen bisa naik berkali-kali lipat. Kadang kita sering ya, mungkin lagi jalan-jalan atau mungkin lagi cari-cari makanan di online. Kadang-kadang hanya saja bertuliskan sertifikat halal, trust konsumen tuh langsung naik. Langsung pengen buru-buru, wah ini kayaknya layak nih untuk dipesan, untuk dibeli. Nah, legalitas tadi bisa berpengaruh akhirnya untuk meningkatkan sales. Karena apa? Adanya trust dari konsumen. Selain konsumen, juga bisa meningkatkan kepercayaan dari pihak lain yang terkait. Misalnya, ada pihak-pihak yang ingin menjadi distributor, agen, atau reseller dari bisnisnya teman-teman. Mereka akan melihat perusahaannya gimana legalitasnya ya. Nanti kalau saya sudah taruh uang, sudah kerjasama, kira-kira nanti dibawa kabur nggak? Tapi paling tidak dengan ada legalitas, trust dari pihak-pihak tadi yang terkait ini lebih besar ketimbang yang tidak memiliki legalitas. Yang kelima adalah memberikan diferensiasi atau perbedaan dengan kompetitor. Apa maksudnya nih perbedaan dengan kompetitor dari sisi legalitas? Ini bisa jadi keunggulan teman-teman untuk mengalahkan dalam tanda kutip ya, mengalahkan yang positif, mengalahkan kompetitor di dalam bisnisnya dengan memiliki legalitas. Ada bisnis yang sama-sama berkompetisi secara sehat, secara positif, tapi yang satu brandnya belum didaftar, yang satu sudah didaftar. Ini pasti diunggulkan yang sudah terdaftar. Atau bisnisnya sama-sama jalan, yang satu berbentuk PT, yang satu tidak PT. Trust-nya juga berbeda. Selanjutnya adalah bisnisnya memiliki izin edar, BPOM atau halal. Ini juga menjadi diferensiasi atau perbedaan dengan kompetitor. Atau
dengan pola bisnis yang sudah baik, memiliki konsep kemitraan yang baik, katakan bentuk kemitraannya adalah seperti distributor, partnership, atau mungkin reseller dan lain-lainnya, dengan perjanjian dan aturan yang sudah baik, ini memberikan juga perbedaan dengan kompetitor, dengan lawan di dalam bisnis kita ya, memberikan trust kepada pihak lain untuk memilih perusahaan kita, brand kita, atau produk kita ketimbang si kompetitor. Yang keenam adalah memperbesar peluang mendapatkan investor. Nah, ini yang lagi di era sekarang sering sekali nih ya, bisnis-bisnis yang startup baru mulai, tiba-tiba ada perusahaan yang masuk, injek pendanaan. Apa sih yang mempertimbangkan investor mau masuk? Selain pertumbuhan bisnisnya memang bisa dibilang oke dari sisi industrinya, kategorinya, lalu dari sisi potensi ke depannya, proyeksinya juga bagus. Investor tuh sebenarnya melihat loh, perusahaan ini sudah legal atau belum. Karena jangan sampai ketika investor sudah menanamkan investasinya begitu besar, lalu perusahaan yang diinvestasikan ini ternyata tidak aman, berpotensi mendapatkan tuntutan, mendapatkan permasalahan di kemudian hari, ini sangat merugikan investor. Pernah ada kejadian seperti ini. Ada salah satu perusahaan ingin diakuisisi, ingin dibeli sahamnya cukup besar oleh seorang investor, itu hanya karena pertimbangan aspek legalnya. Apa aspek legalnya? Ketimbang hanya brandnya saja. Waktu itu saya sempat berpikir ke investornya, karena waktu itu dia adalah klien kita. Saya pernah bilang kepada si klien tersebut, Pak, ini perusahaan setelah kita cek ternyata nggak bagus-bagus banget loh Pak, dari sisi dari sisi mungkin keuangannya pada saat itu sedang minus ya, karena memang lagi rugi dan memang dijualnya tidak terlalu besar gitu. Tapi si investor ini melihat dari sisi lain, dia lihat, Pak, perusahaan ini menurut saya oke banget. Kenapa saya mau beli? Dia bilang legalitasnya udah jelas Pak, ada PT. Kalau bisnis rugi itu wajar Pak, dia bilang. Namanya bisnis pasti ya kalau nggak untung rugi, dan saya tertariknya sama perusahaan ini. Perusahaan ini secara pertumbuhan ini bisa besar, hanya saja memang ada kegagalan manajemen dan sekarang saya harus injek uang, masukkan uang untuk ngebenahin perusahaan ini. Tapi secara legalitas oke Pak. Dan yang paling penting Pak, perusahaan ini tuh produknya itu sudah di mana-mana dan brandnya terkenal banget Pak. Oh terus Pak kenapa? Iya, karena brandnya terkenal, brandnya ini juga sudah terdaftar. Jadi semakin memberikan perlindungan. Jadi ketika nanti saya ambil alih, ya saya bisa lagi mengelola dan memperbesar si brand tersebut. Jadi pertimbangan investor itu banyak banget teman-teman. Selain melihat bisnis modelnya sendiri, melihat mungkin tim yang ada di dalamnya, melihat keuangannya gimana perusahaannya, apakah ada hutang atau tidak, faktor legalitas itu juga jadi penentu investor tertarik atau tidak terhadap bisnis yang ingin dia investasikan. Yang ketujuh adalah membuka kesempatan untuk bekerja sama, melakukan B2B ya, business to business dengan berbagai pihak, itu memperbesar sekali peluang untuk terjadinya kerjasama tersebut. Kenapa tidak? Ya tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa para pihak itu memperhatikan loh bisnis-bisnis yang memang secara legalitas itu sudah baik, secara legalitas itu cukup aman, itu mereka menjadi pertimbangan juga. Seperti tadi contohnya misalnya ingin bekerja sama, ada proyek, ada tender, pasti yang menjadi persyaratan adalah ketika perusahaan yang ingin menjadi peserta tender adalah perusahaan yang memang profesional, yang kredibel, tolak ukurnya dari legalitas. Bagaimana legalitasnya, sudah berapa lama PT-nya berdiri, bagaimana struktur permodalan, struktur sahamnya, siapa pengurusnya, apakah pengurusnya adalah pihak-pihak yang memang berkompeten, tidak mempunyai track record yang bermasalah. Dengan berbagai keuntungan memiliki legalitas yang tadi telah saya sampaikan, ini dapat menjadikan bisnis teman-teman ke depannya terus aman, terus bertumbuh, dan semakin besar. Untuk itu bisnis harus legal. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.